teman-teman millennials, ketemu lagi nih dengan kita Jendela Indonesia. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pasangan muda yang harmonis dan memiliki karir yang bagus loh teman-teman. Nah, seperti apakah tipsnya dari beliau? Langsung aja yuk kita bincang-bincang dengan beliau. Halo Ibu, Assalamualaikum Pak. Bu, apa kabar? Ya, nah kali ini kan kita di Jendela Indonesia temanya adalah pasangan harmonis yang sama-sama memiliki karir. Nah, kebetulan Ibu dan Bapak tersebut kan memiliki karir yang cukup oke ya Bu ya Pak ya. Amin. Masing-masing itu sudah berada di level top manajemen nih. Nah, kira-kira pernah terpikir nggak sih Ibu Bapak akhirnya bisa sampai di titik sekarang, terutama mulai dari karirnya, kemudian hubungan asmaranya, terus sampai menjalin pola asuh dengan anak itu seperti apa? Mungkin dari Ibu dulu atau Bapak dulu? Oh, dari aku dulu ya? Iya, Okay. bisa terpikir berada di titik sekarang itu bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang aku cuma punya mimpi dulu ya. Maksudnya aku punya mimpi yang aku bayangkan itu dari sejak SMA sebenarnya. Dari zaman SMA aku udah punya mimpi, di umur sekian aku kayak udah punya sebuah perusahaan seperti itu. Hal-hal kayak gitulah, kita mulai dari mimpi lah awalnya. Nah, terus ibaratnya mimpi itu dalam jangka, kan misalkan SMA nih, aku misalkan umur 40, waktu dulu SMA itu umur 17 gitu kan ya, berarti kan kayak mungkin 20 tahun lagi kan itu. Nah, dari 20 tahun lagi itu kayak seolah-olah aku bikin milestone per 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun gitu. Jadi aku rencanakan kayak gitu akhirnya. Nah, dari situ ya udahlah kita melangkah satu-satu. Dari mulai SMA, kuliah, ya aku pengen kuliah di mana nih gitu kan. Kuliah ngambil jurusan apa. Setelah itu lulus dari situ, misalkan pun memang ya namanya kita dari kampung, belum punya modal, belum punya apa gitu kan. Ya udah, kita nyari pekerjaan yang kayaknya nih bisa ngedukung ke arah mimpi kita gitu ya. Dipertimbangkan kerja di mana, hal-hal kayak gitulah. Sampai akhirnya yang terkadang itu aku pribadi itu aku lebih sering yang penting kerja, terserah orang itu mau menilai bagaimana. Buat aku ya, aku cuman berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya udah. Masalah materi itu buat aku akan mengikuti lah gitu. Jadi lebih utama aku bisa bekerja sebaik-baiknya, orang itu percaya dengan pekerjaanku, hasilnya dari mulai teman dan yang lain itu bisa melihat, ya sudah. Tapi untuk Pak Rajif sendiri kan saat ini posisinya Direktur Keuangan nih. Apakah memang dari dulu itu basicnya ke keuangan atau bagaimana nih Pak? Kalau kita ngomongin basic itu sebenarnya aku dari SMA itu dasarnya kan sains, IPA gitu ya. Dasarnya sains, terus tapi kemudian waktu kuliah aku kebetulan juga ambilnya sosialnya di akuntansi. Sosial di akuntansi, berjalan. Pas lulus juga aku ngambil pekerjaan itu lebih banyak kaitannya di bidang corporate finance kayak gitu, walaupun di perbankan. Ya pertama pernah di kantor akuntan, ya akhirnya berjalan dari situ lebih banyak jadinya ke industri keuangan, bidang keuangan juga. Tapi dulu untuk memulai karirnya sendiri Pak Rajif langsung di top manajemen apa mulai dari nol nih Pak kan? Iya. Kayak bensin kan mulai dari nol. Semuanya tetap dari nol lah. Pernah ngerasain oprek juga nggak Pak? Ikut seleksi psikotes gitu kan? Pernah. Jadi bahkan pada waktu awal itu aku memutuskan
nge-apply gitu ya. Walaupun memang ada nih misalkan mau direkomendasikan ke perusahaan mana atau apa, tapi memang pada dasarnya waktu itu aku memilih setelah kuliah, habis itu sempat magang atau kerja praktek di kantor akuntan. Setelah itu aku memilih mencari bidang apa sih yang kira-kira pada saat nanti di posisi berapa tahun lagi ini aku satu nggak kalah dari teman-teman kuliah, yang kedua aku bisa masih inline dengan mimpi yang aku mau kejar kayak gitu. Berarti. Nah pada saat itu aku memilih, akhirnya aku ada beberapa referensi. Oke, aku daftar untuk masuk ke kayak semacam istilahnya zaman dulu manajemen trainee untuk di perbankan. Dari situlah mulai dari ya ikut pendidikan. Setelah lulus dari pendidikan ya istilahnya waktu itu jadi kayak account manager kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitulah. Berarti emang step by step ya Pak Ya, ya, hingga sampai di titik sekarang ya Pak ya. Pasti. Nggak mudah kan. Nah, bisa berbagi sedikit Pak tipsnya untuk teman-teman kan subscriber yang di Jendela Indonesia ini kan generasi milenial yang sedang mencari pekerjaan nih Pak. Nah, tipsnya gimana Pak supaya bisa lolos ke salah satu perusahaan atau bagaimana? Kalau aku sendiri sih ngelihatnya zaman sekarang itu lebih dinamis ya. Lebih dinamis, terus kemudian perkembangan dari sisi dunia teknologinya juga advance. Terkadang juga kaum anak muda zaman sekarang itu melihat pekerjaan itu nggak harus selalu bekerja di sebuah perusahaan yang besar atau di multinasional, BUMN atau apapun itu ya. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang image-nya wah ini perusahaan besar banget nih gitu. Kalau aku ngelihatnya nih sekarang ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari pemilihan pilihan kerja ya. Apakah itu ya mungkin beberapa nama besar perusahaan juga mempengaruhi, tapi apakah itu dari sisi fleksibilitas waktu, fleksibilitas cara bekerja, gaya dan situasi tempat bekerja, kayaknya sekarang ini banyak faktor juga gitu. Jadi buat aku satu hal yang aku selalu percaya, mungkin dari awal rencanakan atau punya mimpi yang akan kalian raih dulu nih. Mungkin kayak misalkan berapa tahun lagi kalian mau jadi apa gitu ya. Terus ya udah enjoy aja sama prosesnya, karena semua itu menurutku sih ya tetap ada proses ya. Bahkan di beberapa teman-temanku yang memang dia juga punya anak dari dia punya perusahaan gitu lah, atau mungkin orang tuanya juga punya perusahaan besar gitu. Si anak ini juga biasanya malah justru dididik sama orang tuanya itu untuk belajar dari bawah gitu. Karena pada dasarnya adalah memang semuanya itu perlu proses lah ya. Jadi satu, set mimpi atau target yang akan dicapai. Bucket list lah Pak ya. Betul. Yang kedua, ya udah nikmati prosesnya tahap demi tahap. Menurutku sih itu. Jadi dimanapun tempatnya, insya Allah sih pasti ada ini kok, ada hal positif yang akan membantu kita untuk mencapai arah itu. Itu aja. Berarti emang justru mungkin untuk level junior yang ingin memulai karir itu bagusnya malah di perusahaan startup ya Pak ya, justru ya. Mampu mengembangkan dirinya. Bisa jadi. Tapi terkadang preferensi dari kita sendiri juga nggak harus selalu kita untuk berada di perusahaan startup gitu ya. Iya. Contohnya mungkin istri saya yang kebetulan dari awal sampai sekarang mungkin berkarir di sebuah perusahaan
ya saya rasa sih perusahaan besar di Indonesia sampai sekarang meniti karir di situ terus gitu ya. Aku nggak tahu juga sih kenapa betah ya. Tapi ya balik lagi masing-masing orang itu punya mimpi, punya kondisi yang berbeda, membuat yang Pak ya. Tapi aku lihat juga karirnya juga cukup bagus ya. Mungkin itu yang pasti mungkin di set dulu nih apa yang jadi prioritas dalam hidup. Yang kedua ya nikmati aja prosesnya. Nah, gimana nih kalau ibu sendiri? Perjalanan karir. Kalau bertanya gimana akhirnya saya bisa ada di posisi ini ya, nah, itu sih merupakan sebuah kepingan puzzle yang memang udah saya set gitu ya, saya set dan memang saya jalankan dengan suka hati gitu. Nah, jadi basic kuliah di komunikasi, terus di lanjut universitas mana Bu? Airlangga, terus Okay. kemudian memang senengnya di awal tuh di dunia PR gitu kan. Pokoknya saya memang basicnya memang harus suka komunikasi, suka ketemu orang, menekuni di bidang PR, terus akhirnya kuliah lagi di manajemen. Sampai akhirnya kuliah itu sekalian ketemu jodoh, ketemu bapaknya, dapat bonus, jadi kuliah ketemu bapaknya. Nah, di masa-masa itu kan sebenarnya masa pilihan saya dari transisi dari belajar akhirnya untuk bekerja kan, untuk berkarir. Nah, ketika di posisi itu saya sebagai perempuan saya harus bisa menempatkan posisi saya gitu. Saya ingin tetap berkarir gitu. Saya tetap ingin berkarir dan berkarya. Tapi kalau kan saya pasti menjadi seorang istri, saya menjadi seorang ibu gitu. Saya harus bisa memilih keputusan yang tepat untuk saya dan juga untuk keluarga. Banyak pilihan jenjang karir yang saya pilih gitu kan. Ingin kerja di mana. Tapi akhirnya saya memutuskan di perusahaan A, perusahaan ini, perusahaan sekarang gitu. Dan memang karena saya basicnya adalah di komunikasi, akhirnya nggak jauh-jauh juga saya terjun ke dunia sales, dunia sales telco. Dan memang kebetulan saya emang setelah mendalami saya mencintai pekerjaan itu gitu. Saya mencintai pekerjaan itu dan juga alhamdulillahnya karena suami juga basicnya adalah di dunia bisnis ya, di dunia enterprise juga. Waktu sebelum dia memutuskan untuk entrepreneur, kami itu satu frekuensi, jadi walaupun tidak satu industri, tapi apa yang saya diskusikan, yang suami diskusikan itu hampir selalu sama gitu, bisa mengerti. Nah, karena saya juga pengen menyamakan ritme suami dan juga bisa akhirnya tetap bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir. Saya memutuskan bekerja di kantor tersebut yang juga harus satu kota. Jadi makanya saya memilih untuk stay di situ, yang akan menjadi zona nyaman untuk saya dan juga keluarga. Nah, ketika saya sudah menentukan, cuma satu prinsipnya, saya harus bekerja sebaik-baiknya, gitu. Dan juga di keluarga kita juga harus sebaik-baiknya, nggak boleh setengah-setengah. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisalah gitu ya, bisa ada hasil di karir saya seperti itu, tapi tetap bagi saya suami dan anak-anak adalah yang nomor prioritas satu, ya Bu ya. kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya sih kalau pesan saya nih ya, buat mungkin khususnya buat perempuan, para gitu, perempuan nih dengerin, perempuan muda gitu ya, nggak usah khawatir. Sebenarnya dasar paling utama itu dalam memilih pasangan ya, itu adalah cari satu frekuensi gitu. Nggak harus satu industri, nggak harus apa, tapi kalian bisa sama-sama tahu gitu posisi kalian, jadi bisa saling melengkapi, bisa saling mengerti. Kalau misalnya posisinya dia memang butuh ekstra di kantor atau di apa, kita bisa mengerti. Jadi seperti apa ya tarik ulur satu frekuensi aja kayak gitu Mbak. Gitu sih. Nah, kalau saya lihat nih perjalanan karir ibu itu awalnya justru malah di dunia entertain ya Bu ya. Pernah sempat itu modeling, pernah sempat sebenarnya aku nggak pernah ngomongin itu loh. Jadi itu malah visi itu nggak pernah aku ungkapkan ke siapapun gitu. Karena justru sebenarnya itu ada salah satu ambisi dari orang tua sebenarnya. Oh gitu. Menarik nih. Ya, jadi batu loncatan atau gimana nih Bu? Mungkin bisa dibilang batu loncatan karena ternyata fase hidup itu, fase saat saya di dunia itu juga cukup banyak membantu. Gitu. Saya syukuri juga gitu. Ada networking yang saya dapat, ada belajar untuk lebih disiplin, belajar untuk menghargai waktu, menghargai uang, karena itu juga dunia internet itu juga keras seperti itu. Tapi ternyata saya nggak into dunia itu, gitu. Saya nggak merasa passion saya di situ. Gitu. Akhirnya saya memang memutuskan untuk berkarir profesional.